Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Koyu dan di sini saya akan menjelaskan tentang memahami akidah Islam dengan teman saya Ana Maslihatul Izzah. Pertama, ada pengertian akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Esa yang patut disembah dan pencipta, serta pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata dan tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Jika akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Dan di sini saya juga membahas akidah disebut ilmu akidah menurut para ulama. Yang pertama ada Syekh Muhammad Tabdu mengatakan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib ada padanya, juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan apa yang wajib pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka, dan apa yang terengan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlus sunnah. Dan dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Semua yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna rasula bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan, kami Engkaulah tempat kembali. Quran surat Al-Baqarah juz 2. Dalam suatu hadis Nabi SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril mengenai iman dengan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, antumina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri wa khairi wa syarri, bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan akhirat, dan juga engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana kita telah diketahui bahwa agama Islam itu berasal dari 4 sumber. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis atau sunnah Nabi, yang ketiga ada ijma atau kesepakatan, yang keempat ada qiyas. Akan tetapi untuk akidah Islam sumbernya hanya 2 saja, yaitu Al-Quran dan hadis sahih. Hal itu berarti akidah mempunyai sifat keyakinan dan kepastian, sehingga tidak mungkin ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya. Untuk sampai pada tingkat keyakinan dan kepastian ini, akidah Islam harus bersumber pada 2 warisan tersebut yang tidak ada keraguan sedikitpun bahwa ia diketahui dengan pasti berasal dari Nabi. Tanpa informasi dari 2 sumber utama Al-Quran dan hadis, maka sulit bagi manusia untuk mengetahui sesuatu yang bersifat gaib tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada dalil atau argumentasi dalam akidah. Argumentasi yang kuat dan benar yang memadai disebut dalil. Dalil dalam akidah ada 2. Yang pertama ada dalil akli dan yang kedua ada dalil nakli. Dalil akli yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Yang kedua ada dalil nakli. Dalil nakli yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus disadari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki yang gaib. Untuk mengetahui yang gaib itu kita harus puas dengan wahyu Allah. Wahyu itulah yang disebut dalil nakli. Kebenaran dalil nakli ini bersifat qat'i
atau pasti. Kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua ruang dan waktu. Dalil nakli ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan akidah Islam. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan. Yang pertama ada untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah, karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Yang kedua ada membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya ada kalanya kosong hatinya dan ada kalanya terjerumus pada berbagai kesesatan dan kurafat. Yang ketiga ada ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Karena akidah tidak akan memperkuat hubungan antara orang yang mukmin dengan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Yang keempat ada meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya, begitu sebaliknya, setiap amal buruk pasti ada juga balasannya. Di antara berdasar akidah ini adalah kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat sesuai dengan yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am Juz 6 ayat 132. Nabi Muhammad SAW juga mengimbau untuk tujuan ini dalam sabdanya, yang artinya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang berguna bagimu serta mohonlah pertolongan dari Allah, dan jangan lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku kerjakan begini dan begitu, akan tetapi katakanlah, itu takdir Allah, dia kehendaki dia lakukan. Sesungguhnya mengandai-andai itu membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir ada meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal baik, baik lelaki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl Juz 16 ayat 97. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ana Maslihatul Iza. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Islam, yaitu yang keempat ialah metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam atau cara-cara meningkatkan kualitas akidah Islam. Seorang yang mukmin harus memiliki kualitas akidah Islam yang kuat dan kokoh, maka harus diimbangi dengan cara-cara meningkatkan kualitas akidah Islam dalam diri kita sendiri. Kualitas agama Islam itu tidak hanya diukur hanya melalui pengakuan saja, tapi harus melalui dengan tindakan. Dan saya di sini akan menerangkan tentang cara-cara untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui pembiasaan dan keteladanan. Melalui pembiasaan ini bisa dimulai dari diri kita sendiri dan juga keluarga terdekat atau dari diri sendiri, dan pembiasaan tersebut itu harus dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang agar menjadi semakin kuat imannya. Dan yang kedua ialah melalui pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan dan pengajaran ini bisa dilakukan baik di kegiatan formal seperti di sekolah, karena di sekolah itu karena di sekolah itu menjadi tanggung jawab seorang guru atau pengajar untuk mengajarkan anak didiknya, mendidik anak muridnya itu untuk mempunyai akidah Islam. Dan saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip akidah Islam, yaitu prinsip-prinsip akidah Islam itu di sini ada 5,
Yang pertama ialah pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dan yang kedua ialah pengakuan bahwa Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah untuk menuntun umatnya. Dan keyakinan bahwa para nabi adalah sangat penting, sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh Rasul Allah itu tersebut berupa kitab suci Al-Quran, atau karena dengan meyakini bahwa kitab suci itu menjadikan seorang itu memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan yang ketiga ialah kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan di dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang yang pada akhir nanti akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Dan yang keempat ialah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.